Pulang aja ya. Kalau kamu nggak mau coba nggak apa-apa. Aku mandi dulu ya. Jangan sekarang ya. Kamu ini kenapa? Aku nggak cinta sama kamu. Aku akan ketemu sama orang yang benar-benar sayang sama kamu, Jordi. Halo semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Dan tetap stay terus nih di channel yang satu ini, yang bakalan selalu ada buat kalian tonton di waktu gabut atau senggang kalian nih. Ngomong-ngomong soal selingkuh, yang paling dominan biasanya cowok kan yang tukang selingkuh. Tapi ternyata film ini membuka mata hati kita kalau cewek juga bisa selingkuh. Intinya mau cowok atau cewek juga punya peluang untuk selingkuh guys. Ya, film yang kali ini bakalan kita review berjudul Suami Yang Lain, yang tayang perdana pada 4 Januari 2024 dan mendapatkan rating 8,3 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Danan dan Olivia belum dikaruniai keturunan setelah 6 tahun menikah, konflik, dan akhirnya dia pun meminta cerai. Tak ingin rumah tangganya hancur, Danan meminta satu kesempatan terakhir. Namun datang orang ketiga bernama Jordi di pernikahan mereka. Entah bagaimana Olivia terlibat hubungan terlarang nih dengan Jordi. Hal ini membuat pernikahannya dengan Danan terancam berantakan. Penasaran kan kelanjutan kisah yang satu ini? Nah, sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya Mimin tambah semangat nih untuk kontennya. Oke, yuk kita langsung aja cus ke filmnya. Dan inilah film Suami Yang Lain. Scene awal film ini kita diperlihatkan sebuah kumpul keluarga yang dimana itu adalah keluarga besar orang tua Olive yang merayakan ulang tahunnya bersama anak menantunya dan juga cucunya. Semuanya berkumpul kecuali Olive yang sedang merenung di balkon. Olive dihampiri oleh ibunya dan dia bilang dia harus segera punya anak. Masa kalah sama kakaknya yang sudah mau anak ketiga. Melihat istrinya sedang merenung itu, akhirnya Danang pun menghampirinya dan menyemangati dirinya. Karena sudah tidak nyaman sama suasana di sana, akhirnya Olive pun memilih untuk mengajak pulang. Tapi di sini mereka bawa mobil sendiri-sendiri guys, karena sepertinya mereka juga tidak terlalu harmonis. Maksudnya apa? Kompetisi gitu jadinya ada menang kalah. Dibikin gampang kan kamu mesti dibikin ribet. Mereka berdua pergi ke rumah ibu Danang, tapi di sini Danang malah telat karena dia masih beli buah nih. Padahal Olive sudah beli buah nih. Waduh, pokok komunikasi mereka kurang bagus guys. Mampir beli buah buat ibu. Komunikasi dong. Lah kamu sendiri? Tak lama kemudian Danang pun datang. Dan sepertinya sama saja guys, orang tua Olive dan orang tua Danang. Mereka setiap bertemu selalu menanyakan apakah Olive sudah hamil. Olive dan Danang sama-sama pekerja yang sibuk guys. Sampai sepertinya mereka jarang gituan nih. Terlalu sibuk. Siapa lagi mamu kalau bukan Alex? Lama banget. Malam hari Danang langsung memilih tidur, sedangkan Olive ingin ngobrol berdua dengannya. Dia menanyakan apakah Danang punya niat apa tidak punya anak. Karena memang mereka sangat jarang melakukan itu. Dan sepertinya juga mereka melakukan program ke dokter nih. Mereka berantem guys, karena saling menyalahkan soalnya kesibukan masing-masing. Sampai akhirnya di sini Olive seperti menyerah karena dia lelah berusaha sendirian. Dia bilang kalau dirinya ingin berpisah saja jika hubungannya terus-menerus begini. Ya abisnya menurut aku hubungan kita tuh kayak... Aku lupa kapan terakhir kali kita ML. Kamu maunya apa? Beberapa hari kemudian di Jepang ternyata Danang dan Olive melakukan honeymoon yang kedua. Mereka berjalan-jalan guys, seperti menumbuhkan cinta mereka lagi. Karena sebelumnya hubungan mereka memang sangat renggang. Dan disinilah mereka berdua bisa kembali harmonis lagi. Sepulang jalan-jalan, mereka juga selalu begituan guys, dengan tujuan supaya mereka bisa cepat memiliki anak. Pulang aja ya. Di suatu malam mereka lanjut berjalan-jalan di kota nih dan melihat-lihat makan malam mereka. Tapi tiba-tiba Danang ditelepon oleh rekan kerjanya dan bilang kalau ada sesuatu yang penting dan harus dimitingkan besok lusa. Jadi Danang harus segera pulang guys demi menyelamatkan perusahaan mereka yang sedang berada di ujung tanduk. Danang berusaha untuk mencari cara selain dia harus pulang, tapi memang sudah tidak ada cara lain dan Danang pun meminta maaf nih kepada Olive. Temannya juga bilang nih kepada Olive dan membuat panik seperti tidak terima dan kesal. Tapi Olive juga tidak ada pilihan lain guys. Walaupun sebentar, Danang langsung memesan tiket pesawat untuk mereka berdua. Ternyata tiket pesawat tinggal satu nih, dan hanya Danang yang pulang. Sedangkan Olive masih tinggal di Jepang berlibur sendirian sambil menunggu Danang kembali nih. Peninggalan terakhir papa yang mesti aku jaga amanatnya. Iya, so Kamu stay di sini, nikmatin liburan kamu. kamu tuh udah kebanyakan janji sama aku. Olive berjalan-jalan sendirian dan video callan nih dengan sahabatnya karena sedang gabut. Setelah mengobrol, tiba-tiba ada salah satu pria dari kejauhan yang sedang menggambar Olive. Pria ini pun menghampiri Olive dan memberitahu nih gambar dirinya.
Ternyata pria ini juga berasal dari Indonesia guys, dan dia bernama Jordi. Di sini Jordi pun mengajak berkenalan dan menemaninya. Dia menanyakan apakah Olive sedang bersama dengan seseorang, tapi dia memang hanya berlibur sendirian. Jadi Olive bilang kalau dia sendirian nih. Olive juga kagum sama gambar hasil Jordi. Setelah berduaan, mereka melakukan perjalanan ke tempat perbelanjaan nih. Dia juga mengambil foto bersama mereka berdua. Perjalanan singkat mereka akhirnya selesai dari suatu malam Jepang yang wajib dia minum kalau dia berada di Jepang. Namanya adalah Hapang. Setelah mereka lelah berjalan-jalan, Jordi pun mengantar pulang Olive. Tapi entah karena minuman itu atau mereka juga saling suka, akhirnya mereka berdua entahlah mereka jadi gituan. Padahal baru pertama kali ketemu guys. Kalau kamu nggak mau coba nggak apa-apa. Keesokan harinya Olive terbangun karena ditelepon oleh Danang dan menanyakan tentang keberadaannya karena hari itu dia harus pulang. Dan saat itu juga dia kaget melihat dirinya tanpa busana dan seperti tidak sadar apa yang sudah dia lakukan tadi malam. Olive pun langsung pergi tanpa pamitan dan Jordi terus mengejarnya karena dia juga kebingungan kenapa Olive langsung pergi. Saat di perjalanan Olive menangis menyesal guys, seperti tidak mempercayai perbuatannya kalau dia menyelingkuhi suaminya itu. Di malam hari Olive pun tiba di Jakarta dan dia langsung merasa tidak nyaman gitu setelah yang ia lakukan di Jepang. Di rumahnya Olive pun mendapatkan surprise nih dari suaminya guys, seperti makan malam romantis yang dia buat sendiri di rumahnya. Kagetnya suaminya juga mengenalkan minuman yang dari Jepang yang dia langsung teringat sama kemarin guys. Entah karena kaget atau apa, tiba-tiba dia mual dan langsung ke kamar mandi dan muntah-muntah. Udah jauh-jauh datang ke Jepang. Masuk angin kamu. Danang memijatnya dan ternyata di bahunya ada bekas cupang. Tapi Olive bilang kalau bahunya terbentur sesuatu saat di pesawat. Saat Danang ingin begituan nih dengan Olive, tapi Olive menolaknya dengan alasan dia sangat capek dan Danang pun mengerti nih. Aku mandi dulu ya. Jangan sekarang ya. Di pagi hari ternyata ada paket yang mengirim lukisan dan ternyata itu adalah lukisan Jordi guys yang menggambar Olive. Olive selalu mengelak dan dia tidak mengakui kepada suaminya. Dia bilang kalau Jordi adalah pria asing yang tidak sengaja ditemuin. Sana bagus aku beli aja. Soalnya aku lagi nyari pelukis kayak gini nih. Saat suaminya berangkat kerja, ternyata Jordi mengirimkan foto kebersamaan mereka dan membuat Olive panik dan menghapus semua fotonya. Olive bercerita kepada kedua sahabatnya kalau ternyata dia selingkuh. Tapi dua sahabatnya ini tidak percaya guys, karena Olive memang dari dulu tidak pernah selingkuh. Gue selingkuh. Sama pemain bokep. Halu lo, Liv. Di malam hari Danang tiba-tiba memberikan Olive surprise nih, yaitu kalung. Olive sangat senang karena kini suaminya menjadi romantis lagi dan membuat dirinya makin merasa bersalah sudah mengkhianatinya. Danang mengungkapkan kalau dia sangat mencintai Olive guys, dan Olive pun juga begitu. Aku masih sangat mencintainya. Keesokan harinya keluarga Olive seperti biasa berkumpul bersama. Tapi kini Olive tidak nyaman gitu. Di tempat kerjanya Olive diajak meeting di malam hari oleh bosnya. Tapi dia menolaknya karena dia juga ada janji dengan suami dan orang tuanya. Di sini Olive seperti orang yang berpengaruh gitu guys. Dan kantornya pun sangat mengenalkan Olive. Cuman kamu yang saya percaya untuk prospek Pak Surya Dirgantara. Di malam hari Olive memberikan kabar bahagia kepada Danang kalau akhirnya dia hamil. Dia pun sangat bahagia setelah 6 tahun penantiannya. Mereka dikaruniai seorang anak. Tiba-tiba Jordi pun menelpon dan Olive menanyakan kenapa dia tiba-tiba menghilang. Tapi Olive bilang kepada suaminya kalau itu adalah nomor yang menawarkan pinjaman online. Jordi menelpon lagi dan mendengar suara suami Olive dan membuatnya kaget kalau ternyata Olive sudah punya suami. Halo, jawab dong. Saya lagi nggak butuh pinjaman. Keesokan harinya mereka langsung periksa ke dokter dan ternyata benar guys, Olive positif hamil. Sepulang dari mereka pulang ke rumah dan mereka memberitahu orang tua mereka masing-masing kalau akhirnya Olive hamil. Semua keluarga sangat senang mendengar kabar ini guys, karena emang penantian mereka tidaklah sebentar. Yang bener nama buat anaknya Danang sama Olive. Di malam hari mereka seperti biasa makan malam bersama. Di sini Jordi terus menghubungi Olive walaupun Olive sudah tidak menjawabnya dan membuatnya semakin panik takut ketahuan Danang. Di tempat kerjanya di pagi hari, Olive ternyata memilih untuk mengundurkan diri guys. Tapi kantornya memberikan tawaran akan naik jika dia masih tetap di sana dan membuat Olive berpikir 2 kali. Saya mau resign. Danang tetap kekeh nih melarang Olive tetap bekerja karena dia takut bayinya kenapa-napa jika Olive terus bekerja. Karena aku suka. Ya karena bos kamu yang muda dan duda itu kan. Karena aku bagus di kerjaan aku. Saat Danang meeting bersama dengan teman-temannya, ternyata teman-temannya membahas tentang wanita hamil yang stres dan akan membahayakan kepada bayinya guys. Father bangga sih, kita menyebabkan keguguran, mitos atau fakta, itu kan? Di tempat kerjanya Olive sudah beres-beres nih guys, dan dia tidak bisa menerima tawaran bosnya soal kenaikan gaji karena gimana pun dia harus menuruti kepada suaminya kalau memang tidak boleh bekerja.
Dia pun berpamitan ke seluruh karyawan di kantornya. Dan saat Olive sedang menunggu jemputan, tiba-tiba Jordi datang. Di sini dia pun menjelaskan kalau dia tidak mau diganggu lagi oleh dia karena dia sudah menikah. Tapi Jordi tidak mau karena dia sudah terlanjur jatuh cinta nih kepada Olive. Olive pun pulang, tapi ternyata Jordi masih terus mengikutinya dan membuat Olive kesal. Dia pun mengajak Olive untuk ketemu besok jika memang Olive tidak mau diganggu lagi. Please, hentikan kegilaan kamu ini. Mencari bayangan yang hilang. Di malam hari sepulang bekerja, Danang bilang kepada Olive kalau dia tidak harus mengundurkan diri karena itu akan membuat dia stres yang akan membuat lebih berbahaya dan bisa membuat bayinya kenapa-napa. Nan, kebahagiaan aku itu, aku mau ngejalaninnya, aku ikhlas. Keesokan harinya dia meminta antar sahabatnya untuk menemui Jordi nih. Olive pun menemui Jordi di apartemennya dan Jordi tetap mengungkapkan perasaannya kalau dia sudah terlanjur jatuh cinta dan tidak bisa dihentikan begitu saja. Sampai akhirnya Olive pun kehabisan cara dan dia bilang dia akan melakukan apapun dan akan melakukan semuanya dan melakukan apapun asalkan itu untuk yang terakhir kalinya, dan dia pun benar-benar menghilang dari kehidupannya. Olive benar-benar tidak punya perasaan kepada Jordi, tapi Jordi menaruh hati guys ke Olive. Jordi tetap bersikukuh nih kalau dia akan tetap ketemu dengan Olive dan Olive pun langsung pulang nih. Kamu ini kenapa? Aku gak cinta sama kamu. Aku akan ketemu sama orang yang benar-benar sayang sama kamu, Jordi. Di rumahnya Olive termenung karena dia masih tidak bisa membuat Jordi menghilang dari hidupnya. Dan Olive menurunkan lukisan dari Jordi itu dan menggantikannya dengan foto bersama dengan Danang. Saat Danang menelpon, dia meminta untuk mengembalikan surat di berangkasnya. Dan saat Olive membuka berangkasnya, dia menemukan surat kalau ternyata Danang dulu pernah periksa dan Danang dinyatakan mandul guys. Olive pun kaget melihat itu karena Danang juga periksa tanpa sepengetahuan dirinya. Makin kepikiran karena dia takut anak yang dikandungnya itu bukan dari Danang melainkan dari Jordi. Kini pikiran Olive makin kemana-mana nih guys. Azoospermia. Dia itu nggak bisa membuahi. Di malam hari saat Danang pulang, Olive hanya menangis dan meminta Danang untuk berhenti berpura-pura kalau dia tidak tahu sebenarnya Olive selingkuh. Setelah mendengar itu, Danang marah besar dan dia sampai mendorong Olive. Kenapa Olive tega mengkhianatinya dan berselingkuh darinya? Karena merasa dirinya bersalah, Olive pun memilih untuk pergi dari rumah karena dia juga seperti tidak bisa memaafkan dirinya guys. Mana cincin kamu? Aku gak pantas ada di sini, dan Beberapa saat kemudian, Danang menemukan surat yang ternyata sudah dibaca oleh Olive. Di pagi hari saat Danang terbangun, tiba-tiba dia ditelepon nih oleh rumah sakit dan membuat dirinya buru-buru pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit dia langsung cari ruangan yang ternyata ibunya guys masuk karena serangan jantung yang hampir saja merenggut nyawanya. Ibunya yang takut tidak ada waktu lagi, dia meminta untuk bertemu dengan Olive karena ingin ketemu calon cucunya walaupun masih berada di perut Olive. orang hamil itu Istirahat. Yang dibutuhkan mama kamu adalah tindakan. Dan dia pun langsung mencari bantuan kepada sahabat Olive untuk menemukan Olive. Saat dicari, ternyata Olive sedang di rooftop guys. Danang bilang kepada Olive kalau dia sudah memaafkan Olive, tapi Olive masih tidak bisa memaafkan dirinya. Di sini Danang bilang kalau dia tidak peduli anak itu adalah anak biologis dirinya atau bukan. Yang penting bayi itu berada di perut Olive, berarti dia adalah anaknya dan dia akan menjaganya bersama Olive. Danang juga memberikan contoh cincin baru yang tidak sengaja Olive hilangkan sebelumnya. Mereka pun akhirnya baikan. Kita bisa mulai dari awal lagi. Siapapun janin. Dan beberapa bulan kemudian, semua keluarga berkumpul dan berbahagia menyirami Olive. Setelah prosesi makan-makan, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang ke acara mereka. Dan sepertinya wanita itu kenal dengan Danang. Jordi juga tiba-tiba datang ke acara mereka, yang ternyata Jordi adalah klien baru Danang dan juga sahabatnya. Olive kaget dan mereka berpura-pura seperti tidak pernah kenal. emangnya aku gak boleh kesini? Aku udah siapin nama untuk bayi kita. Saat prosesi foto bersama, di sini Jordi dan wanita tadi melihat acara mereka dengan nikmat. Dan sepertinya ada kelanjutannya nih tentang dua orang misterius itu. Walaupun kini rumah tangga Olive dan Danang pun sangat berbahagia, tapi seperti masih ada rahasia di baliknya. Gimana guys, filmnya keren banget kan? Dan film ini menunjukkan kalau wanita itu juga bisa selingkuh seperti laki-laki. Oke deh, kalau begitu sampai di sini dulu review film yang kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. Pulang aja ya. Kalau kamu nggak mau coba nggak apa-apa. Aku mandi dulu ya. Jangan sekarang ya. Kamu ini kenapa? Aku gak cinta sama kamu. Aku akan ketemu sama orang yang benar-benar sayang sama kamu, Jordi.